Selamat siang Bu Clara dan teman-teman. Saat ini saya akan melakukan presentasi tentang organisasi sosial kemasyarakatan bentukan Jepang. Jadi topik yang akan dibahas adalah apa itu organisasi sosial kemasyarakatan, lalu gerakan 3A, lalu Putra dan Fujinkai, Jawa Hokokai, dan Miyai dan Masyumi. Oke, pertama ada organisasi sosial kemasyarakatan. Jadi organisasi sosial kemasyarakatan, jadi awal mulanya itu untuk memenangkan perang Asia Timur Raya melawan Barat, Jepang mengerahkan segala kemampuan dan persediaan dari wilayah yang dijajahnya, salah satunya tanah air. Jepang membentuk sejumlah organisasi sosial kemasyarakatan yang punya tugas berbeda-beda. Ada 6 organisasi yang cukup besar anggotanya kala itu. Di masa penjajahan India, organisasi sosial diprakarsai para tokoh pergerakan nasional. Namun di era pendudukan Jepang, organisasi dibentuk serta dikendalikan Jepang. Kendati demikian, para tokoh pergerakan seperti Soekarno dan Muhammad Hatta mau bekerja sama dengan Jepang. Mereka yakin sikap kooperatif adalah langkah terbaik ketika perang. Selanjutnya, sekarang kita masuk ke organisasi yang pertama, yaitu Gerakan 3A. Organisasi ini dibentuk pada 29 Maret 1942. Gerakan 3A adalah sebuah perkumpulan yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan penuh dari rakyat Indonesia untuk menentang sekutu. 3A memiliki 3 semboyan besar, yaitu Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Gerakan ini dipimpin oleh Mr. Syamsuddin yang merupakan mantan tokoh Parindra di Jawa Barat. Dalam menjalankan tugas dan propaganda tersebut, sang ketua dibantu oleh Mosale dan Kasutan Pamuncak. Gerakan 3A justru tidak bertahan lama, dikarenakan kurang mendapatkan simpati dari rakyat. Oleh karena itu, pergerakan tersebut diresmikan gagal pada Desember 1942. Selanjutnya ada Putra dan Fujinkai. Jadi Putra ini adalah pengganti dari Gerakan 3A yang sudah dibubarkan karena tidak efektif. Jepang membentuk Putra atau Pusat Tenaga Rakyat pada 16 April 1943. Lalu ada Fujinkai, bagian wanita dari Putra, didirikan pada Agustus 1943. Selanjutnya ada Putra atau Pusat Tenaga Rakyat. Putra dipimpin oleh tokoh nasional yang kerap dijuluki 4 serangkai. 4 serangkai terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Putra didirikan pada 16 April 1943. Tujuan Putra adalah membangun dan menghidupkan kembali hal-hal yang dihancurkan Belanda dahulu. Putra bertugas untuk memusatkan segala potensi rakyat guna membantu Jepang dalam perang. Selain tugas propaganda, Putra juga bertugas memperbaiki bidang sosial ekonomi. Ada pimpinan pusat dan pimpinan daerah yang dibagi sesuai tingkatnya, yakni Shu, Ken, dan Gun. Para pemimpin bangsa diperbolehkan untuk menggunakan fasilitas Jepang seperti koran dan radio. Dengan cara ini, para pemimpin dapat berkomunikasi secara leluasa kepada rakyat. Pada akhirnya, gerakan ini ternyata berhasil mempersiapkan mental masyarakat untuk menyambut kemerdekaan 2 tahun kemudian. Karena itu, pada 1944, Jepang membubarkan Putra. Selanjutnya ada Fujinkai, yakni bagian wanita dari Putra. Setelah Putra dibubarkan, Jepang mempertahankan bagian wanitanya yang dinamai Fujinkai. Fujinkai didirikan pada Agustus 1943. Selain beranggotakan para ibu, Fujinkai juga punya bagian pemuda yang bernama Joshi Saimentai. Fujinkai bertugas untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Anggotanya menggelar kegiatan pendidikan dan kursus-kursus. Pada April 1944, Fujinkai membentuk barisan wanita istimewa yang disebut sebagai Barisan Sri Kandi. Selanjutnya, ada organisasi Jawa Hokokai. Kekalahan atas sekutu secara tidak langsung membuat Jepang merasa cemas akan situasinya. Menyusul hal itu, seorang jenderal bernama Kumakichi Harada yang saat itu menjabat sebagai Panglima Tentara ke-16
memutuskan untuk membuat suatu organisasi baru. Jawa Hokokai sendiri diartikan sebagai himpunan akan kebaktian masyarakat Jawa. Organisasi ini resmi dibuat pemerintah Jepang dan pusatnya berada di pimpinan organisasi Gunseikan. Jawa Hokokai juga mengangkat Insinyur Soekarno dan Hasyim Asy'ari sebagai penasihatnya. Beberapa program yang dilakukan oleh organisasi Jawa Hokokai adalah rakyat harus mempunyai suatu sikap dan perasaan yang setia, bersungguh-sungguh, berperan aktif untuk mengabdi pada pemerintah Jepang. Yang kedua, ada semangat persaudaraan untuk memimpin adanya suatu tenaga yang dikembangkan. Dan yang terakhir adalah mempererat suatu rasa persatuan untuk membela kemerdekaan tanah air. Kemudian ada Majelis Islam ala Indonesia atau MIAI dan Majelis Syura Muslimin atau Masyumi. Lain halnya dengan Belanda yang tidak mendukung organisasi Islam untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia, Jepang justru sebaliknya. Meskipun hal itu dilakukan oleh Jepang hanya untuk memanfaatkan kekuatan umat Islam untuk membantu melawan perang terhadap sekutu. Jadi Jepang ini tidak tulus. Nah, sekarang kita akan membahas MIAI atau Majelis Islam ala Indonesia. Jepang menghidupkan kembali MIAI, Federasi Ormas Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Mas Mansur dan rekan-rekannya pada 1937 di Surabaya. Pada Mei 1942, Kolonel Hori, pemimpin bagian pengajaran dan agama yang dibentuk oleh Jepang, mengadakan pertemuan dengan sejumlah pemuka agama Islam dari seluruh Jawa Timur di Surabaya. MIAI akhirnya dibubarkan pada November 1943 dan diganti dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi. Dan yang terakhir ada Masyumi, yaitu Majelis Syura Muslimin. Masyumi didirikan pada November 1943. Ketua pengurus besarnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Wakilnya dari Muhammadiyah antara lain Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Haji Farid Maruf, Kiai Haji Mukti, Kiai Haji Wahid Hasyim, dan Kartosudarmo. Sementara wakil Masyumi dari Nahdlatul Ulama yakni Kiai Haji Nafrawi, Zainul Arifin, dan Kiai Haji Muhtar. Masyumi berkembang dengan cepat karena di setiap kepresidenan ada cabangnya. Tugas Masyumi diantaranya meningkatkan hasil bumi dan mengumpulkan dana. Sekian presentasi saya kali ini. Terima kasih.